Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim Foxe dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya Imam Saputra sebagai ketua tim. Kami mengikuti cabang lomba pengembangan aplikasi perangkat lunak. Berikut ini merupakan presentasi dari kami. EcoClean merupakan sebuah aplikasi yang berawal dari kepedulian kami terhadap lingkungan di sekitar dan juga keinginan kami untuk meningkatkan kualitas masyarakat di sekitar kami. EcoClean sendiri dibangun untuk mempermudah proses jual beli produk sampah. Selain itu juga untuk memperluas jangkauan pembeli, sehingga nantinya pembeli yang membeli sampah berasal dari berbagai macam daerah. Berikut ini merupakan beberapa fitur yang terdapat di dalam aplikasi EcoClean ini. Kemudian dikutip dari berita atau halaman Databooks yang menyebutkan 10 negara penghasil sampah terbesar di dunia pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat kelima di dunia dengan jumlah sampah 65,2 juta sampah yang di atasnya masih terdapat negara seperti Brazil, India, Amerika Serikat, dan juga Tiongkok. Negara-negara yang memiliki sampah tinggi biasanya berasal dari negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Namun, volume sampah yang banyak tidak semata-mata karena jumlah warganya yang banyak, akan tetapi juga dari gaya hidup masyarakatnya dan juga dari pengolahan di setiap negara tersebut. Apabila pengolahannya dilakukan dengan tepat, maka akan dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Akan tetapi jika pengolahannya tidak tepat, nantinya jumlah sampah yang ditimbulkan bahkan bisa melebihi jumlah dari penduduk asli yang ada di negara tersebut. Kemudian untuk yang kedua, didapat dari website Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional pada tahun 2022. Di sini dapat dilihat bahwa timbulan sampah di daerah Jawa Tengah merupakan timbulan sampah yang paling banyak dihasilkan pada tahun 2022. Hal ini memprihatinkan karena jumlah timbulan sampah di Jawa Tengah ini hampir mencapai 2 kali lipat dari timbulan sampah yang dihasilkan di DKI Jakarta. Dengan rata-rata yang dihasilkan di DKI Jakarta itu kurang lebih 3 juta ton per tahun dan di Jawa Tengah dihasilkan pada tahun 2022 sebanyak 5,5 juta ton sampah. Hal ini tentunya memprihatinkan bagi kita, sehingga kita tentunya harus harus paham dan juga harus sadar untuk dapat mengolah sampah dengan lebih baik dan tidak membuangnya dengan sembarangan karena dengan kita mengolahnya kembali kita dapat mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan agar nantinya tidak terdapat jumlah yang sangat besar seperti pada tahun 2022 ini. Kemudian sampah sendiri menimbulkan berbagai macam dampak negatif. Sampah anorganik yang tidak diolah dengan baik dapat memenuhi lautan dan juga tempat pembuangan sampah. Sampah yang tidak diolah dengan tepat tentunya akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun bagi kita sebagai manusia. Di antaranya dampak negatifnya itu terdapat pencemaran tanah seperti gambar di sini, kemudian ada pencemaran air, pencemaran udara, dan dampak negatif bagi hewan yang dapat mengganggu ekosistem tentunya. Kemudian dampak negatif bagi kesehatan manusia. Hal tersebut tentunya tidak diinginkan oleh kita. Maka dari itu, saya selalu, kita selalu mengingatkan bahwa untuk selalu mengolah sampah dengan baik dan tidak membuangnya secara sembarangan dan tidak menggunakan sampah atau membuang sampah seenaknya sendiri. Kemudian tujuan dan manfaat dari EcoClean ini diantaranya mempermudah proses pendataan bank sampah, memperluas target pasar atau jangkauan pembeli, mempermudah proses jual beli sebagai media penghubung antara penjual dan pembeli, kemudian sebagai wadah penyimpanan data yang aman dan tertata, kemudian untuk mempermudah penjual dalam mengetahui hasil pendapatan, serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi aplikasi ini. Saya Aldino Lutfi dari anggota 2 tim
Foxe. Di sini ada metode design thinking yang merupakan metode kolaborasi yang mengumpulkan banyak ide dari disiplin ilmu untuk memperoleh sebuah solusi dari suatu permasalahan. Design thinking tidak hanya berfokus pada apa yang dilihat dan dirasakan, tetapi juga berfokus pada pengalaman pengguna. Pemikiran yang diterapkan adalah pemikiran komprehensif untuk mendapatkan sebuah solusi. Design thinking dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu empati, define, dan ideate, setelah prototype dan tes. Pertama ada empatis. Di sini tim Fox telah mengumpulkan beberapa informasi dari salah satu bank sampah sehingga kita bisa tahu mengenai apa yang mereka katakan, pikirkan, lakukan, dan rasakan. Kemudian di bagian define, fungsi dari tahap define ini untuk menganalisa dan memahami hasil yang telah dilakukan pada proses empatis yang tujuannya untuk menentukan permasalahan utama yang dihadapi pengguna. Tim Foxe telah menentukan beberapa hal yang dibutuhkan calon pengguna untuk meningkatkan kualitas dan menciptakan efisiensi waktu. Kemudian bagian ideate, pada tahap ini tujuannya utamanya adalah untuk mengidentifikasi solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pengguna, dan didapatkan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian pada prototipe user flow penjual, langkah awalnya kita mulai lalu login, sudah memiliki akun atau belum. Jika misal belum memiliki akun, akan diarahkan ke menu registrasi. Jika sudah, akan masuk ke beranda. Kemudian masuk ke pencarian produk sampah, lalu memilih sampah yang ingin dibeli, terus masukkan ke keranjang, atau dapat beli sekarang dan nantinya akan diberi penilaian yakin ingin membeli barang. Jika tidak, bisa bertanya ke penjual melalui fitur pesan. Jika ingin membeli, langsung masuk ke tampilan halaman checkout, kemudian tampil bukti pembelian, lalu konfirmasi pembelian, masuk ke riwayat transaksi pembelian, lalu profil pengguna, dan selesai. Kemudian prototipe pada user flow pembeli, di sini sama, mulai login jika sudah masuk ke beranda, jika belum ada akan dibawa ke menu registrasi. Lalu di sini ada halaman upload produk sampah, lalu muncul notifikasi penjualan produk sampah, komunikasi dengan pembeli melalui fitur pesan, dilanjutkan masuk ke riwayat transaksi, kemudian melakukan pengecekan omset penjualan, lalu dapat melakukan penarikan pendapatan, masuk ke profil pengguna, dan selesai. Saya Dana Kusnan sebagai anggota 1 dari kelompok Foxy. Pada tahapan desain low fidelity ini yaitu digunakan untuk mencari umpan balik awal dari sebuah desain yang telah dibuat sebelum melangkah ke proses desain high fidelity dan masih berfokus kepada tatanan layout. Desain low fidelity ini penting karena dengan adanya desain low fidelity ini, proses visualisasi fitur awalan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Sebagai akhirnya, fitur-fitur yang dibutuhkan dibuat ke dalam versi desain high fidelity. Di sini terdapat pada tampilan autentikasi, lalu selanjutnya ada pada tampilan penjual, lalu selanjutnya yaitu pada tampilan pembeli. Selanjutnya yaitu pada tahapan tes. Pada tahapan tes ini terdapat 4 kategori penilaian. Yang pertama yaitu direct success, lalu yang kedua ada mission unfinished, lalu yang ketiga ada miss click rate, dan yang terakhir ada average duration. Pada kategori yang pertama, direct success yaitu digunakan untuk mengukur keberhasilan partisipan dalam menyelesaikan tugas. Setiap task dapat dianggap berhasil secara langsung atau dapat diberikan nilai 1. Jika gagal, itu fail atau masuk kepada mission unfinished, itu nilainya 0. Lalu jika ada dalam beberapa kasus,
tugas tersebut selesai namun tidak lancar, itu dapat dinilai sebagai an indirect success dengan nilai 0,5. Lalu yang selanjutnya itu ada pada kategori misclick rate. Pada misclick rate ini yaitu digunakan untuk mengetahui jumlah kesalahan klik atau tap yang dilakukan pengguna saat menjalankan aplikasi. Lalu yang terakhir yaitu ada pada kategori average duration, yaitu digunakan untuk mengetahui jumlah pengguna atau partisipan dalam menjalankan aplikasi tersebut. Di sini terdapat dua testing, yaitu pada tes pada tampilan penjual dan pada tampilan pembeli dengan masing-masing nilai tersebut. Lalu selanjutnya yaitu pada tes selanjutnya berupa kuesioner yang dengan pertanyaan apakah Anda merasa nyaman saat berinteraksi dengan desain sistem yang kami buat. Di sini terdapat yang biasa saja, yaitu terdapat 2 partisipan dengan persentase 20%, lalu ada yang senang, yaitu dengan jumlah 5 partisipan dengan persentase 50%, dan ada yang senang sekali, yaitu terdapat 3 partisipan dengan total persentase 30%. Lalu selanjutnya yaitu pada kuesioner yang kedua, yaitu bagaimana Anda menilai desain visual produk atau layanan kami. Di sini terdapat total 10 respon atau 10 partisipan yang dimana masing-masing terdiri dari biasa saja, terdapat 2 partisipan dengan persentase 20%, lalu ada yang memilih senang dengan total 4 partisipan dan total persentase 40%, dan yang senang sekali yaitu ada 4 partisipan dan dengan total persentase 40%. Berikut selanjutnya yaitu pada tampilan prototipe aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi EcoClean. Yang pertama yaitu sebagai penjual. Di sini merupakan tampilan awal dari EcoClean itu sendiri. Kemudian akan ada tampilan logo dan juga tombol login dan register. Setelah klik login nanti akan tambah email dan password. Jika belum punya akun, klik registrasi dan pilih jenis penggunanya penjual sampah dengan memasukkan nama, email, password, dan konfirmasi password. Jika sudah, klik daftar. Maka akan tampil beranda milik penjual yang ada informasi total sampah, total transaksi, dan jumlah tabungan yang dimiliki. Kemudian ada menu penarikan, omset, dan juga transaksi. Selain itu ada informasi statistik sampah yang dimiliki 4 jenis, yaitu logam, kertas, plastik, dan juga kaca. Masing-masing memiliki harga yang berbeda. Kemudian untuk menu omset di sini menampilkan total pendapatan beserta grafiknya. Kemudian juga bisa dicek detail pendapatannya yang nanti akan tampil riwayat pendapatan dan juga grafik pendapatan per bulan. Kemudian nanti penjual juga dapat cetak laporan, nanti otomatis akan diubah sesuai dengan laporan. Untuk menu penarikan di sini ada total saldo dan juga nanti bisa tarik saldo sesuai keinginan atau pilih tombol berikut, klik lanjutkan dan centang, klik konfirmasi. Nanti akan saldo otomatis akan berkurang sesuai dengan jumlah penarikan yang sudah dilakukan. Kemudian untuk menu transaksi, di sini ada riwayat transaksi baik yang terjual ataupun yang tersedia dengan harga dan jumlah tersebut. Kemudian untuk fitur produk, di sini terdapat daftar sampah yang telah ditambahkan terakhir kali oleh penjual. Selain itu ada total sampah dan juga total sampah yang terjual harganya. Kemudian klik jual sampah untuk menambahkan sampah dengan memasukkan gambar, nama sampah, jenis, dan jumlah. Klik tambah nanti akan tampil di sini. Kemudian menu pesan. Di sini contohnya saya akan mengirimkan pesan kepada pembeli bernama Bana. Seperti ini contoh pesannya. Kemudian untuk menu notifikasi, di sini ada beberapa informasi, yaitu ada total notifikasi dan belum terbaca, dan semua notifikasi. Jika belum terbaca nanti akan berwarna hijau, dan jika sudah terbaca warnanya abu-abu. Untuk menu profil di sini ada ubah profil, ubah password, notifikasi tentang EcoClean, FAQ, bantuan, dan keluar. Keluar ini nanti untuk logout kembali ke halaman login. Selanjutnya yaitu untuk jenis pengguna pembeli.
Di sini yang pertama yaitu melakukan registrasi. Pengguna baru diharuskan untuk mengisikan data pengguna baru. Yang kemudian jika sudah klik daftar, jika sudah punya akun login. Lalu kemudian masuk ke beranda yang terdapat nama dan jenis pengguna. Kemudian yang pertama dilakukan adalah masuk pada menu pesan. Terdapat beberapa pesan yang akan dicontohkan yaitu pada pesan atas nama Imam Saputra. Lalu kemudian di sini terdapat menu pencarian dan ada menu keranjang, dan di menu keranjang ini terdapat beberapa item. Lalu selanjutnya ada pada menu kategori. Di sini contoh pada kategori logam, kertas, plastik, dan kaca. Kemudian selanjutnya pada menu rekomendasi terdapat beberapa pilihan item yang dapat kita check out juga. Lalu pada menu belanja terdapat beberapa pilihan item yang dari salah satunya dapat kita masukkan ke keranjang untuk kita lihat total harga dari semua barang yang sudah dipilih. Kemudian kita klik check out dan muncul pada keterangan seperti gambar, deskripsi barang dan alamat dan total. Dan kita klik beli, lalu muncul deskripsi mengenai barang yang sudah kita beli serta detail pembelian, tanggal, dan total pembelian. Lalu kita masuk ke menu notifikasi yang terdapat rekapan hasil dari pembelian maupun penjualan. Dan jika sudah kita baca, kita bisa klik sudah dibaca. Lalu pada menu profile dapat kita lihat beberapa pengaturan untuk profil dan transaksi yang belum bayar dan yang sudah selesai. Kemudian muncul bukti pembelian.